Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar semua? Sudah tahu apa itu tersedak? Belum? Yuk mari kita bahas apa itu tersedak. Tersedak atau choking adalah obstruksi atau tersumbatnya jalan nafas oleh benda asing, biasanya terjadi akibat makanan yang kurang dikunyah dengan baik, benda kecil, mainan, ataupun sepotong makanan. Tersedak merupakan kegawat daruratan yang bisa menyebabkan kematian yang harus memperoleh penanganan segera dengan cepat dan tepat. Hal apa aja sih yang bisa menjadi penyebab tersedak? Tersedak dapat disebabkan oleh beberapa hal di antaranya. Yang pertama, memakan makanan yang terlalu besar dan tidak dikunyah dengan baik. Yang kedua, makan sambil berbicara atau bercanda. Yang ketiga, makan sambil berjalan. Yang keempat, bermain-main dengan makanan. Lalu yang kelima, kebiasaan anak yang sering memasukkan benda asing ke dalam mulut. Lalu, bagaimana sih mekanisme dari tersedak? Mekanisme dari tersedak adalah yang pertama menelan, lalu menarik nafas, lalu katup tenggorokan terbuka, lalu makanan masuk ke tenggorokan, dan lalu menyebabkan tersedak. Tanda dan gejala tersedak adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah batuk atau tersedak. Yang kedua, memegang leher. Yang ketiga, ketidakmampuan berbicara. Yang keempat, bibir tampak kebiruan. Yang kelima, mengih atau sesak. Yang keenam, kehilangan kesadaran. Bagaimana sih pencegahan tersedak pada anak? Mari lakukan hal berikut. Yang pertama, jangan berbicara pada saat makan. Yang kedua, makan tidak boleh sambil berbaring, duduklah pada saat makan. Yang ketiga, makan perlahan dengan ukuran makanan yang kecil. Yang keempat, jangan biarkan anak di bawah usia 5 tahun makan makanan yang keras seperti biji-bijian dan kacang-kacangan dan permen karet. Yang kelima, makanlah bersama anak sehingga bisa mengawasinya dan ajari anak untuk menelan makanannya dulu. Lalu yang keenam, pilih mainan anak yang aman dan sesuai usia. Lalu bagaimana sih pertolongan pertama pada saat anak tersedak? Yang pertama, jangan panik. Jika anak tersedak, lakukan hal berikut. Minta anak untuk batuk sekeras mungkin. Hal ini untuk mengkaji tingkatan keparahan anak. Apabila sumbatan masih belum keluar, maka lakukan hal berikut. Tindakan pada bayi di bawah usia 1 tahun, yaitu posisikan bayi terlentang, kemudian lakukan hentakan dengan 2 jari, yaitu jari telunjuk dan jari tengah, dengan kedalaman pada saat melakukan hentakan pada bayi 1,5 inci atau sekitar 4 cm. Sedangkan pada anak balita, yaitu 2 inci atau sekitar 5 cm. Jika bahan obstruksi masih tetap, evolusi mulut bayi apakah ada bahan obstruksi yang bisa dikeluarkan. Jika penyebab tersedak belum keluar, lakukan hal berikut, yaitu teknik back blows atau hentakan punggung. Pada usia anak kurang dari 1 tahun, berdirilah di belakang korban, kemudian tepuk di antara tulang belikat. Lakukan sebanyak 5 kali hentakan, kemudian tanyakan pada anak apakah sudah merasa lebih baik. Jika sumbatan jalan napas masih belum keluar, lakukan hal berikut, Heimlich maneuver atau hentakan perut. Dilakukan pada anak usia di atas 1 tahun. Penolong berada di belakang korban, kemudian minta korban untuk membungkukkan badan ke depan, kepalkan 1 tangan, lingkarkan kedua lengan penolong di pinggang korban, tepatnya di antara pusar dan pertemuan iga kiri dan kanan. Jangan memposisikan kepala tangan di ulu hati. Tutup kepalan tangan dengan tangan lainnya, kemudian hentakan 5 kali dengan ke arah ke belakang dan ke atas sampai benda asing keluar. Lakukan 5 set hentakan punggung dan 5 set hentakan perut sampai benda asing keluar. Syarat untuk melakukan perasat Heimlich adalah anak dalam keadaan sadar dan anak masih batuk karena kemungkinan sumbatan masih partial atau sebagian. Lakukan tindakan tersebut dalam 5 siklus dalam 30 detik. 1 siklus yaitu 5 hentakan back blows ditambah 5 Heimlich maneuver. Setiap melakukan 1 siklus perlu dievaluasi kembali mulut anak apakah obstruksi telah teratasi atau belum. Kapan kita dapat berhenti melakukan tindakan pertolongan awal pada anak? Jika benda asing telah keluar, tenaga ahli telah datang, telah dilakukan 5 siklus pertolongan pertama, dan anak semakin tidak sadar, tidak menangis, dan nadi melemah. Jika anak tidak sadarkan diri, posisikan anak pada tempat yang aman dan datar. Segera lakukan kompresi dada atau RJP. Setelah melakukan 30 kali kompresi dada, periksalah mulut korban terlebih dahulu sebelum memberikan 2 kali nafas buatan. Pertolongan pada
anak tersedak disebut berhasil jika ada tanda-tanda berikut, yaitu anak bisa menangis, anak dapat bernapas spontan lagi, dan benda asing keluar dari mulut korban. Apabila sumbatan masih belum keluar, maka segera panggil bantuan. Layanan panggilan darurat medis yaitu yang pertama ambulans rumah sakit terdekat, yang kedua ambulans puskesmas atau klinik terdekat, yang ketiga adalah Public Safety Center atau PSC 119, lalu yang keempat adalah Palang Merah Indonesia.